Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perancangan sistem informasi secara umum dan secara rinci dengan dosen pengampu Bapak Mutamimul Ula, Eskom MCS. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Edo Perandahlan dengan NIM 2101800082. Yang kedua, Taufik Yunan Simamora dengan NIM 21018091. Yang ketiga, Arif Rahman Hakim dengan NIM 2101800074. Yang keempat, Zainuddin dengan NIM 2101800093. Perancangan sistem informasi. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kelima, dapat berubah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan fungsi. 6. Termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. 3 kategori desain sistem. Yang pertama, Global Basis System. Untuk mendesain sistem yang berbasis global atau Global Based membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Yang kedua, Group Basis System. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, Local Basis System. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sharing 1 atau 2. Untuk aplikasi khusus tambahan, user memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Edo Perandahlan. Terima kasih kepada Saudara Taufik. Saya Edo Perandahlan dengan NIM 2101800082. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan metode perancangan terstruktur. Terdapat milestone diperlihatkan dengan jelas yang memudahkan dalam manajemen proyek. SSAD merupakan pendekatan visual. Ini membuat metode mudah dimengerti oleh pengguna atau programmer. Penggunaan analisis grafis dan tool seperti DFD menjadikan SSAD bagus untuk digunakan. SSAD merupakan metode yang diketahui secara umum pada berbagai industri. SSAD sudah diterapkan begitu lama sehingga metode ini sudah matang dan layak untuk digunakan. SSAD memungkinkan untuk melakukan validasi antara berbagai kebutuhan. SSAD relatif simpel dan mudah dimengerti. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan metode perancangan terstruktur. SSAD berorientasi utama pada proses sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSAD. Prinsip dasar SSAD merupakan pengembangan non-iteratif atau waterfall. Akan tetapi kebutuhan akan berubah pada setiap proses. Interaksi antara analisis atau pengguna tidak komprehensif karena sistem telah didefinisikan dari awal.
sehingga tidak adaptif terhadap perubahan atau kebutuhan-kebutuhan baru. Selain dengan menggunakan desain logik dan DFD, tidak cukup tool yang digunakan untuk mengkomunikasikan dengan pengguna, sehingga sangat sulit bagi pengguna untuk melakukan evaluasi. Pada SSAD, sulit sekali untuk memutuskan ketika ingin menghentikan dekomposisi dan nilai membuat sistem. SSAD tidak selalu memenuhi kebutuhan pengguna. SSAD tidak dapat memenuhi kebutuhan terkait bahasa pemrograman berorientasi objek, karena metode ini memang didesain untuk mendukung bahasa pemrograman terstruktur tidak berorientasi pada objek. Nah, selain itu ada Rapid Application Development atau yang lebih dikenal RAD. Apa itu RAD? RAD atau Rapid Application Development adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Di sini kita bisa lihat siklus dari RAD. Selanjutnya kelebihan RAD. 1. Penghematan waktu dalam keseluruhan fase proyek dapat dicapai. 2. RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. 3. RAD sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu penyelesaian proyek. 4. Perubahan desain sistem dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan dengan pendekatan SDLC tradisional. 5. Sudut pandang user disajikan dalam sistem akhir baik melalui fungsi-fungsi sistem atau antarmuka pengguna. 6. RAD menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara seluruh pemangku kebijakan proyek. Selanjutnya ada kekurangan RAD. Kekurangan RAD yang pertama, dengan metode RAD, penganalisis berusaha mempercepat proyek dengan terburu-buru. Kelemahan yang berkaitan dengan waktu dan perhatian terhadap detail aplikasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tidak mampu mengarahkan penekanan terhadap permasalahan-permasalahan perusahaan yang seharusnya diarahkan. RAD menyulitkan programmer yang tidak berpengalaman menggunakan perangkat ini, di mana programmer dan analis dituntut untuk menguasai kemampuan-kemampuan baru, sementara pada saat yang sama mereka harus bekerja mengembangkan sistem. Perancangan terstruktur. Konsep perencanaan sistem terstruktur ini digunakan dalam mengembangkan sistem informasi untuk dihasilkan produk sistem yang memuaskan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya sesuai dengan anggaran biaya pengembangannya, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas yang lebih baik.
Nah, slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zainuddin. Terima kasih kepada Edo Prandalan yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dengan NIM 2101893. Kegiatan perancangan terstruktur. Perancangan terstruktur ada 4. Yang pertama, perancangan arsitektur. Langkahnya adalah mengidentifikasi jenis aliran, menemukan batas-batas aliran, pemetaan menjadi struktur hierarki modul, alokasikan fungsi-fungsi yang harus ada pada modul-modul yang tepat. Perancangan yang kedua, perancangan data. Perancangan struktur data yang dibutuhkan dan merancang basis data dengan sesuai model analisis yang sesuai ERD. Perancangan yang ketiga adalah antarmuka. Perancangan antarmuka PL dengan penggunaan antarmuka dengan sistem lain dan antarmuka antar modul. Dan perancangan yang keempat adalah perancangan prosedural. Perancangan setiap fungsi dengan menggunakan flowchart, algoritma, dan lain-lain. Dan selanjutnya perancangan sistem informasi, perancangan sistem terinci. Langkah perancangan output ada 3. Yang pertama, menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Yang kedua, output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Dan yang ketiga, menentukan parameter dari output lihat yang harus diperhatikan dalam perancangan output. Langkah-langkah perancangan input ada 3 juga. Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Yang kedua, input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Langkah yang ketiga, menentukan parameter dari input. Terima kasih, dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Rahman Hakim. Terima kasih sebelumnya kepada Zainuddin yang telah memberikan saya kesempatan untuk membaca slide berikutnya. Baiklah, langsung saja ke perancangan proses. Batch adalah sebuah metode untuk mengelola data yang berguna untuk menghimpun data. Setelah itu data tersebut bisa dikelompokkan dengan data lain yang memiliki kesamaan. Online adalah data yang bisa diproses dengan memasukkan data, dan biasanya pengguna menggunakan koneksi kemudian membutuhkan waktu untuk mendapatkan jawaban dari data yang telah dikirim. Real time adalah salah satu pengelola dengan proses Conrad yang menggunakan media online. Perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system ini adalah suatu sistem informasi yang menginteraksikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Proses perancangan database. Langkah pertama, menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru. Langkah kedua, menentukan parameter dari file database. Perancangan proses. Ancaman sistem. Kesalahan manusia atau lalai kurang perhatian. Perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu atau salim teknik Torijat horse logic
bom, war, virus. Menyadap, perang pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrol ada 3: pendeteksian, pencegahan, dan pengkoreksian. Baiklah, segitu saja dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.